warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Firiski, saya dari kelas 10 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang litosfer dan juga jenis-jenis batuan dan juga mineral. Litosfer merupakan lapisan bumi yang keras dan berstruktur batuan. Lapisan bumi terdiri dari 3. Yang pertama, litosfer, lapisan batuan pembentuk kulit bumi atau kerak bumi. Yang kedua adalah astenosfer, lapisan mantel bumi, dan barisfer atau lapisan inti bumi. Yang pertama, lapisan kerak bumi atau litosfer adalah lapisan yang terluar. Bumi bagian dalam terbagi menjadi 2, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak benua berada lebih tinggi daripada kerak samudra dikarenakan berat. Jenis batuan penyusun kerak benua lebih ringan daripada kerak samudra. Kerak benua memiliki kandungan silsium dan aluminium atau disingkat dengan Sial. Kerak samudra memiliki kandungan silsium dan magnesium atau disingkat dengan Sima. Lapisan mantel bumi astenosfer terletak di antara lapisan kerak bumi dan inti luar bumi. Terdiri dari lapisan mantel bagian atas dan bagian bawah, berupa batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Yang ketiga, lapisan inti bumi atau barisfer terdiri atas inti dalam dan inti luar. Ketebalan lapisan inti dalam bumi sekitar 1.200 km dan berdiameter 2.600 km dan terdiri dari besi dan nikel berbentuk padat ketebalan. Lapisan inti luar bumi sekitar 2.250 km dan kedalamannya 2.900 sampai 4.940 km terdiri dari besi dan nikel cair. Saya akan membahas jenis-jenis batuan. Jenis-jenis batuan itu terdapat ada 3. Yang pertama itu batuan beku, berasal dari magma yang membeku. Contohnya adalah yang pertama batuan granit. Batuan granit kebanyakan besar, keras dan kuat. Kepadatan granit 2,75 gram. Granit berasal dari basalt linarum, biasa dijadikan hiasan rumah. Ciri-ciri tersebut cenderung abu-abu dan abu terang. Yang kedua, batuan obsidian yang memiliki ciri-ciri warna hitam seperti kaca, tidak ada kristal. Obsidian terbentuk dari lava permukaan yang mendingin secara cepat. Batu ini dimanfaatkan sebagai alat pemotong pada zaman dulu. Yang ketiga, batuan diorit mengandung sedikit kalsium soda, geoklas feldspar, mineral berwarna terang, hornblende hitam. Batuan ini tidak mengandung mineral atau kuarsa atau sangat sedikit. Batuan ini memiliki ciri-ciri bertekstur vincalis dan warnanya agak gelap. Yang keempat, batuan gradionit. Dengan ciri-ciri agak asam, mineral pengusun hampir mirip dengan diorit atau andesit, tetapi ditambah kuarsa dan alkalis. Feldspar sementara plagioklasa secara berlangsung berubah ke asam manfaat. Manfaat batu ini berguna untuk membangun jalan raya. Yang kelima, batuan apung adalah batuan yang terbentuk dari pendingin magma yang tergantung gelembung gas. Ciri-ciri utama batu apung adalah warnanya keabu-abuan dan berpori-pori, bergelembung dan terapung di air. Manfaat batu apung adalah membuat beton ringan yang kepadatannya rendah dan insulatif. Masuk jenis yang kedua, yaitu batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah seperti contoh tersebut. Yang pertama, batuan konglomerat. Batuan ini memiliki ukuran 2-256 mm dan terdiri atas sejenis atau campuran renjal, dan hanya saja fixmen yang menyusun batuan ini umumnya bulat atau agak membulat. Dan ciri-ciri umumnya material kerikil-kerikil bulat atau seperti pasir yang merekat satu sama lain. Manfaat batu konglomerat bisa dijadikan untuk bahan bangunan. Dan kita masuk ke batuan kedua, pasir batuan. Ini terbentuk dari sementasi dari butiran-butiran pasir yang terbawa oleh aliran sungai, angin, ombak, dan akhirnya terkumulasi pada suatu tempat. Ukuran batu pasir ini 1/16 hingga 22 mm. Manfaat batu ini tersebut yakni sebagai material di dalam pembuatan gelas atau kaca. Yang ketiga, batu gamping. Batu gamping adalah batu terbentuk karena adanya koral atau terumbu pada perairan yang hangat dan dangkal. Ciri-cirinya yaitu berwarna putih hingga abu-abu. Kegunaan batu ini adalah sebagai bahan mentah semen, juga pembuatan soda. Lanjut, masuk ke batuan keempat, yaitu batu bara. Adalah batu yang terbentuk dari kompleksi material
yang berasal dari tumbuhan baik berupa akar, batang, maupun daun. Teksturnya amorf, berlapis dan tebal. Warnanya biasanya coklat, kehitaman atau hitam pekat. Bersifat prismatik. Manfaat batu bara yakni sebagai bahan bakar fosil yang terjangkau. Yang kelima, batu kristal garam adalah batuan yang terdiri dari mineral halid yang terbentuk karena adanya penguapan yang biasanya terjadi pada air laut. Tekstur dari batuan ini berbentuk kristalin. Ciri-ciri pada umum batu ini seperti warna merah, biru, putih, ungu, dan lain-lain. Manfaat batu ini adalah pembuatan lampu ruangan. Masuk ke jenis batu ketiga, yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang telah mengalami perubahan secara fisik maupun kimiawi hingga berbeda sama sekali dengan batuan induknya. Contohnya yang pertama batuan pailit, yaitu batuan yang berwarna abu-abu, kehijauan, dan lain-lain. Batu pailit terjadi karena proses peralihan dari batu slat. Batu tersebut berguna untuk batu taman dekoratif. Yang kedua, batu marmer adalah batu gamping yang berubah karena tekanan dan suhu tinggi di dalamnya. Batu marmer mempunyai permukaan yang mengkilap dengan garis-garis warna lembut dan melintang. Banyak digunakan batu hiasan karena indah dipandang dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Lanjut, batuan yang ketiga adalah batuan sabak. Batuan sabak adalah batuan yang berwarna abu-abu, hijau, dan lain-lain yang memiliki tekstur berbutir yang sangat halus, digunakan untuk papan tulis maupun atap. Manfaat batu subak adalah sebagai bahan campuran dalam industri semen. Dan masuk batuan keempat. Batuan keempat adalah batuan sircit. Adalah batuan yang terbentuk pada saat baruan sedimen atau batuan beku yang terpendam ke tempat yang dalam, mengalami tekanan dan temperatur yang tinggi. Umumnya bahan tersebut berwarna coklat. Manfaat utama batu tersebut adalah sebagai sumber mika utama. Dan yang kelima adalah batuan kuarsit. Batuan kuarsit adalah batuan yang berasal dari batu pasir yang berubah karena suhu dan tekanan yang tinggi. Batu tersebut sering berwarna putih hingga abu. Manfaat baru kuarsit adalah sebagai bahan penggosok untuk industri keramik dan juga gelas. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang mineral. Mineral merupakan substansi yang terbentuk karena kristalisasi dari proses geologi yang memiliki komposisi fisik dan kimia tertentu dan juga mempunyai penempatan atom-atom secara beraturan di dalamnya atau dikenal sebagai struktur kristal. Ada dua jenis mineral tersebut, yaitu yang pertama itu mineral utama. Adalah komponen batuan yang diperlukan untuk menggolongkan dan menamakan batuan. Contohnya, kuarsa, olivin, plagioklas, ortoklas, piroksin, dan juga ambimbol. Dan kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu mineral sekunder. Mineral sekunder adalah mineral yang dibentuk kemudian dari mineral primer oleh proses pelapukan, sirkulasi, larutan, atau metamorfosis. Selain pada batuan yang telah lapuk, juga pada batuan malihan. Contohnya, klorit yang terbentuk dari mineral biotik oleh proses pelapukan. Sekian video tugas saya. Maaf apabila ada kesalahan dan saya mohon maaf apabila ada kurangnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.